Jadilah semangat sebab hadirnya temu, rembulan di malam ini terasa syahdu. Jamaah yang semangat dalam majelis ilmu, alhamdulillah, hadirlah kalam sarana menimba ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, innahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ila nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha pengasih, yang kasihnya tiada pilih kasih, Tuhan yang maha penyayang, yang kasihnya tiada terbilang kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Kalam Masjid Al-Mujahidin UNJ dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang uswatun hasanah umat Muslim di dunia ini. Semoga kita sebagai umat Muslim yang harap-harap dapat bertemu dengan beliau di yaumil akhir kelak dan mendapatkan syafaat beliau sehingga kita dapat berkumpul dengan beliau di jannah kelak. Baik, kepada jamaah Masjid Al-Mujahidin UNJ, pada malam hari ini adalah kalam ataupun kajian malam Masjid Al-Mujahidin UNJ yang perdana yang insya Allah akan kita rutinkan di setiap pekannya di hari Rabu, Kamis, dan juga Jumat. Yang insya Allah di hari Rabu akan ada fikih ibadah yang akan dibersamai oleh Ustadz Andi Alif. Kemudian di hari Kamis akan ada kajian tafsir Juz 30 yang insya Allah juga akan dibersamai oleh Ustadz Talkis Nurdianto. Kemudian di hari Jumat kepada jemaah Masjid Al-Mujahidin sekalian akan diadakan Syirah Nabawiyah yang insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Deden Anjar Herdiansyah. Baik jemaah Al-Mujahidin UNJ sekalian, marilah kita mulai kalam pada malam hari ini dengan baca kalimat tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan membaca umul kitab dimulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Sayyidul Istighfar dengan bersama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian saya mengingatkan kembali kepada jemaah Masjid Al-Mujahidin UNJ sekalian untuk pada malam hari ini forum kalam untuk memute mikrofon masing-masing agar nanti tidak bercampur baur ya antara suara jemaah dan juga suara Ustadz pada malam hari ini. Kemudian diingatkan kembali untuk mempersiapkan catatan untuk mencatat materi-materi yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Andi Alif. Kemudian saya sampaikan juga untuk apabila jemaah Masjid Al-Mujahidin UNJ ingin bertanya, nanti disilakan untuk bertanya dengan mengechat ataupun menuliskan di kolom room chat yang sudah disediakan di aplikasi Zoom, YouTube, dan juga Instagram. Karena pada malam hari ini kita sudah on air ya di aplikasi Zoom, YouTube, dan juga Instagram. Disilakan untuk jemaah menuliskan pertanyaan yang nantinya akan kita bahas di akhir sesi bersama dengan Ustadz Andi Alif. Baik, untuk malam hari ini kita akan membahas mengenai fikih ibadah, yaitu yang bab pertama, bab sholat di kitab Bulughul Maram, yang insya Allah kita akan dibersamai oleh Ustadz Andi Alif. Kemudian Ustadz Andi Alif apakah sudah bergabung pada malam hari ini? Baik, sepertinya belum ya. Baik, sudah Ustadz. Alhamdulillah sudah. Baik, langsung saya persilakan saya kepada Ustadz Andi Alif untuk bisa menyampaikan kajian fikih ibadah
pada malam hari ini yang akan membahas mengenai Kitab Bulughul Maram di bab yang pertama, yaitu bab sholat. Kepada Ustadz Andi Alif, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالهدى إلى يوم القيامة. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إن شئت سهلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kesempatan kali ini hari Rabu tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa? 16 atau berapa ini? Nah, tanggal 15 ya, 15 Juli 2020. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita. Berarti ini kajian kalam perdana ya. Kalam perdana setelah Ramadan, kalam perdananya ba'da Isya, sebelumnya ba'da Maghrib. Semoga walaupun ba'da Isya masih tetap bertahan ya, karena biasanya semakin malam menjelang itu semakin berat mata. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih, wabil khusus mengenai fikih ibadah, yang akan nanti membahas banyak mengenai kitab salat. Dan insya Allah sebagai referensi kita akan pakai kitab ini ya. Bisa cetakannya bisa berbeda-beda, silahkan. Tapi pengarangnya tetap sama. Pengarangnya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ini juga yang menulis kitab Al-Fathul Bari fi Sahih Al-Bukhari, di Syarh Sahih Al-Bukhari, Fathul Bari sebagai penjabaran penjelasan dari Sahih Bukhari. Jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa taala, dalam kitab ini sedikit apa istilahnya? Penyampaian ya, bahwa kitab salat bukan kitab atau bukan bab yang pertama, melainkan bab yang kedua setelah bab taharah. Dan memang untuk Bulughul Maram sendiri ini merupakan kitab kumpulan hadis-hadis mengenai fikih. Jadi berbeda dengan mungkin Riyadhus Shalihin atau mungkin Ihya Ulumuddin ataupun kitab-kitab yang lain. Kalau Riyadhus Shalihin itu kumpulan hadis memang. Namun lebih banyak tentang akhlak, tentang akidah, tentang keimanan gitu ya. Ada juga tentang fikihnya, tapi tidak dikhususkan. Sedangkan Bulughul Maram memang banyak berkaitan dengan yang namanya fikih ibadah. Bahkan babnya pun disusun berdasarkan bab-bab tentang fikih ibadah. Dimulai dari kitab Taharah di bab pertama, kemudian setelah itu ada bab salat, kemudian nanti ketemu lagi kitab jenazah, ada juga kitab zakat, puasa dan seterusnya, sampai nanti kitab nikah dan juga tentang hudud serta bab jihad dan lain-lain. Saya tidak tahu pembahasan sebelumnya bersama Ustadz sebelumnya, kalau nggak salah Ustadz Solihun ya, itu sampai bab mana atau sampai apa, tapi insya Allah akan kita mulai bab salat kita kali ini dengan penjelasan terlebih dahulu mengenai salat secara umum, nanti kemudian kita masuk ke dalam hadis-hadisnya. Jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, untuk salat itu sendiri sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin wa man hadamaha faqad hadamadin. Yang namanya salat itu ya merupakan tiang agama. Pokok itu sesuatu yang menyangga ya. Jadi kayak misalkan perumpamaan seorang muslim itu dalam surat Ibrahim ayat 23 sampai dengan 26 itu seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu apa? Asluha sabit, akarnya itu kokoh, menghujam ke tanah, wa far'uha fis sama. Dan cabang-cabangnya itu menjulang di angkasa. Waktu 30 kulihin di ibni rabbiha, dan memberikan buah setiap waktu, tidak kenal musim. Nah, akar yang kokoh, kemudian ranting cabang yang menjulang ke angkasa, itu tidak mungkin bisa ada kecuali
adanya pokok. Pokok itu adalah tiang gitu ya, atau batangnya. Nah, batang inilah yang disebut sebagai amal. Dan yang namanya fikih itu al-ilmu an kaifiyah, ilmu tentang tata cara pelaksanaan. Beda ya antara fikih dengan akidah. Kalau akidah itu urusan hati yang tidak terlihat, urusan keimanan. Makanya rukun iman itu dipelajari di mana? Di akidah. Rukun iman dipelajari di akidah. Dimulai dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari akhir, kepada hari akhir, kepada qaul qadar. Itu pekerjaan hati, tidak terlihat tapi terasa. Sementara kalau fikih ini berkaitan dengan yang namanya rukun Islam. Kalau rukun iman itu pekerjaan hati, kalau rukun Islam itu semuanya itu pekerjaan badan, semuanya pekerjaan badan. Dan yang namanya rukun Islam itu seperti yang kita ketahui, rukun itu adalah sesuatu yang harus ada keseluruhannya, tidak boleh tidak. Ketika ada satu rukun di antara rangkaian-rangkaian rukun yang tidak tercapai, maka batal semuanya, tidak terjadi semuanya. Dan misalkan jual beli, di antara rukun-rukunnya itu ada penjual, ada pembeli, ada barangnya, ada ijab kabulnya. Satu saja hilang, ya sudah nggak akan terjadi gitu loh. Misalkan ada penjual, barangnya ada, tapi nggak ada yang beli, ya gimana? Atau misalkan ada yang nyari, pengen barang tertentu, tapi nggak ada yang jual, sama saja. Ada penjual, ada pembeli, tapi nggak ada barangnya, nggak ada ijab kabulnya, sama saja. Begitu pula nikah ya, yang pernah kita bahas dulu ketika di masjid, yang namanya nikah itu ada rukunnya. Ada kedua mempelai, kemudian juga ada wali, ada saksi, dan juga ada ijab kabul. Kalau mahar bukan rukun tapi wajib nikah. Baik kedua mempelai, saksi, wali maupun ijab kabul itu harus ada semua. Satu saja hilang ini nggak akan terjadi pernikahan. Misalkan ada kedua mempelai, tapi nggak ada wali, nggak sah nikahnya. Ada kedua mempelai, ada wali, nggak ada saksi, nggak sah juga nikahnya. Ada kedua mempelai, ada wali, ada saksi, tapi nggak ada ijab kabul, diaman aja gitu. Apalagi misalkan ada wali, ada saksi, nggak ada yang nikah. Jadi gimana masa wali sama saksi nikah? Nggak mungkin juga. Nah makanya rukun ini terlaksana. Termasuk diantaranya, terutama diantaranya adalah rukun Islam. Seseorang dikatakan muslim itu ketika melaksanakan lima rukun Islam ini tidak dikecualikan, gitu ya. Baik syahadat jelas itu masuk ke dalam keislaman. Yang kedua sholat yang akan kita bahas, zakat, puasa dan haji. Nah khusus untuk haji ada embel-embelnya. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu, bagi yang belum mampu tidak mengapa, tapi harus berusaha untuk mampu, gitu ya. Sementara keempat-empat yang lainnya itu tidak ada keterangan man istata'a ilaihi sabila, jadi semuanya harus terlaksana. Setelah sholat, setelah syahadat, kemudian yang sebelum adalah sholat. Mungkin kemarin sudah dibahas sama Ustaz Solihun mengenai bab taharah ya. Nanti pas pertanyaan baca dulu sekarang akan kita masuk ke dalam bab sholat. Namun tidak menutup kemungkinan jika mungkin nanti jamaah ada yang ingin bertanya mengenai bab sebelumnya, mengenai taharah juga dipersilahkan. Dan untuk waktunya mungkin insya Allah kita akan sampai jam 20.45an ya, atau mungkin jam 20.40. Untuk kita berikan kesempatan kepada para penanya, barangkali di antara jamaah sekalian ada yang ingin bertanya mengenai sholat itu sendiri. Jamaah sekalian dirahmati Subhanahu wa ta'ala, sholat sebagaimana tadi kita sebutkan merupakan tiang agama, dan saat ini merupakan pembeda antara orang yang kafir dengan orang yang mukmin. Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus sholat. Yang membedakan seorang mukmin dan kafir adalah sholat itu sendiri. Dan sholat merupakan ibadah yang paling penting di antara ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu minal insan yaumal qiyamah as-shalah." Hal yang paling pertama dihisab dari seorang hamba di hari kiamat nanti itu bukan hartanya, itu bukan zakatnya, itu bukan sedekahnya atau bukan apapun itu, tapi apa? Salatnya. Bukan puasanya, bukan hajinya, tapi apa? Salatnya terlebih dahulu. Ketika salatnya itu baik, maka amal yang lain akan baik atau dianggap sebagai amal yang baik. Namun ketika salatnya itu tidak baik, maka amal yang lain juga akan menjadi rusak. Maka boleh kita katakan bahwa salat ini merupakan barometer dari amal-amal kita. Barometer dari kebaikan rukun Islam yang lain dan barometer daripada semua amal saleh yang kita lakukan. Maka sangat wajar sekali ketika salat diibaratkan sebagai apa? Sebagai tampungan terhadap pahala. Jadi misalkan gini, ketika saya tanya,
ketika kita berwudu, air yang ngucur dari keran itu besar apa sedikit? Kecil? Banyak apa sedikit? Tergantung apanya, tergantung bukanya lebar apa enggak, betul. Tergantung dibukanya lebar apa enggak. Ibarat kata, air yang mengalir itu adalah apa? Pahala. Kerannya itu adalah apa? Amal soleh. Kalau kita rajin beramal soleh, berarti kita buka sebesar-besarnya airnya itu mengalir sebanyak-banyaknya, deras. Namun kan kita nggak mau. Air yang mengalir deras tersebut, itu udah hilang begitu saja gitu. Ke tanah menyerap habis, tidak mau. Maka harus ditampung air tersebut. Pakai apa tampungannya? Ya tampungannya namanya sholat. Maka ada orang yang mengucurkan keran paha dengan sebanyak-banyak, tampungannya itu besar juga gitu ya. Besar, kokoh, kayak tandon air lah gitu ya. Berapapun air yang mengalir itu akan tertampung. Tapi ada orang yang amalnya banyak, tapi tampungannya kecil. Yang lebih repot lagi, udah airnya kecil, tampungannya bolong. Makanya ada orang yang nampungnya dengan kualitas tandon, ada yang nampungnya itu dengan kualitas ember, ada yang kualitas baskom, ada yang cuma kualitas gayung, ada yang kualitasnya itu kualitas gelas. Yang repot adalah kualitasnya kualitas sendok, udah mas sendok bolong pula gitu loh. Makanya saat ini sesuatu yang harus kita betul-betul perhatikan. Bahkan seorang syekh mengatakan, ketika engkau ingin memperbaiki hidupmu, maka perbaikilah sholatmu. Kenapa? Dari sholat itulah semua akan berawal, dan dari sholat itulah semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat ini merupakan satu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. 5 kali kita diwajibkan untuk sholat. Sebenarnya lebih ringan ya daripada ketika awal mula perintah sholat ketika Islam itu kan 50 kali. 5 kali aja masih banyak yang bolong-bolong, apalagi sampai 50 kali kan gitu. Dan sholat ini merupakan suatu media komunikasi antara hamba dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Media komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan menggunakan sholat tersebut. Dan sholat sendiri secara bahasa, as-sholatu hiya doa. Secara bahasa, sholat itu adalah doa, permohonan. Memang dalam sholat tersebut terdapat permintaan, terdapat permohonan. Dan Rasulullah SAW bersabda, jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika seorang itu sholat, dan jarak yang lebih dekat lagi antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika hamba itu bersujud. Maka ketika bersujud dalam sholat, itu memang disunahkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita membahas beberapa hal mengenai sholat gitu ya. Nanti kita bisa tanyakan mengenai sholat secara umum. Namun menurut kitab ini, kitab Bulughul Maram ini memang tidak dibahas dari misalkan wajib sholat apa saja, rukun sholat apa saja. Tidak seperti itu. Ini bukan kitab fikih, tapi kitab hadis yang membahas mengenai fikih. Maka dalam kitab sholat ini yang pertama atau bab pertama dalam pembahasan adalah mengenai waktu-waktu sholat. Jadi bukan kewajiban sholat, bukan rukun sholat, bukan seperti itu. Jadi kita akan mengikuti urutan dari bab-bab kitab ini, kitab Bulughul Maram ini. Di bab pertama dibahas mengenai awqatus shalah, tentang waktu-waktu sholat. Kemudian nanti selanjutnya tentang bab adzan, kemudian syarat-syarat sholat, baru masuk syarat-syarat sholat ya. Kemudian tentang sutroh dan seterusnya, sampai nanti terakhir mengenai pakaian yang dipakai untuk melaksanakan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang namanya salat itu terhadap orang mukmin itu kewajiban yang mauqutan, sudah ditentukan waktunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk salat 5 kali sehari, ditentukan waktunya. Makanya salat ini disebut ibadah mahdhah atau ibadah tertentu. Ibadah yang Allah tentukan waktunya atau kadarnya atau jumlahnya atau tata caranya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Ini lebih kepada ibadah yang memang sudah ada takarannya, sudah ada ketetapannya. Kalau bahasa kita sudah pakem-pakemnya gitu. Jadi kita tidak bisa asal, harus mengikuti sesuatu yang dicontohkan. Dan memang ibadah diterima syaratnya cuma 2. Yang pertama kelihatan, yang kedua sesuai dengan pimpinan. Dan wajahnya nggak kelihatan. Sesuatu yang diwajibkan dalam Al-Quran, wa aqimus shalah, dijelaskan dalam As-Sunnah.
dalam hadis mengenai tata cara pelaksanaannya. Baik itu berupa perkataan Rasul maupun tata cara Rasul sholat maupun sikap Rasul terhadap sesuatu mengenai sholat itu sendiri. Mengenai waktu-waktu sholat, Rasulullah SAW bersabda, ini hadisnya banyak yang kita bahas beberapa di antaranya. Kita ketahui bahwasanya dulu di zaman Rasul itu belum ada jam, belum ada penanda waktu berupa jam 1, jam 2 segala macam. Maka menggunakannya apa? Menggunakan pertanda alam. Dan sebenarnya waktu saat sekarang juga menggunakan pertanda alam, namun dijabarkan ke dalam jam supaya lebih mudah untuk dipahami. Hadis yang pertama kita bahas adalah dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala waqtu zuhri idza zalat asy-syamsu wa kana dhillu ar-rajuli qaturihi ma lam yahdhur wa waqtul asri wa waqtul asri ma lam tasfarra asy-syamsu wa waqtu salatil maghribi ma lam yaghib asy-syafaq wa waqtu salatil isya'i ila nisfil lailil awsat wa waqtu salatil subhi min tulu'il fajri ma lam yatlu' asy-syams. Rawahu Muslim wa fi haditsin yaziduhu fil asri wasyamsu bayda'u naqiyyah. Dan hadis Abi Musa wasyamsu murtafi'ah. Hadis ini disampaikan dari sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Ini anaknya Amr bin As. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu zuhur itu dimulai jika matahari sudah bergeser di tengah-tengah langit ke arah barat sampai bayang-bayang seseorang itu sama dengan bayangnya. Jadi waktu zuhur mulai dari zawal. Zawal itu apa sih? Zawal itu condong ya. Kalau bahasanya tergelincir sedikit gitu loh. Matahari bukan pas di atas ubun-ubun kita, bukan, tapi sedikit condong ke barat, jadi melewati sedikit sampai bayangan orang itu sesuai atau sepanjang tinggi orang tersebut. Nah itu waktu zuhur. Jadi mulai lewat tengah siang sedikit sampai bayangan orang itu pas seperti tinggi badan orang tersebut. Itu waktu zuhur. Nah waktu asar berarti apa? Waktu asar itu setelahnya. Waktu itu waktunya selagi matahari belum berwarna kekuning-kuningan, artinya matahari belum terbenam. Kemudian untuk salat maghrib waktunya sampai sebelum mega merah itu menghilang. Mega merah itu kalau bahasa, nggak tahu ini bahasa Sunda apa bahasa Indonesia ya, layung. Jadi sebut layung itu karena langit matahari udah nggak ada, udah tenggelam, cuma langitnya itu masih merah gitu loh. Jadi masih merah, masih ada cahaya. Itu masih menandakan waktu maghrib. Ketika sudah benar-benar gelap, maka waktu maghrib sudah hilang, maka masuklah waktu isya. Dan waktu isya itu jaraknya sangat panjang, dari semenjak gelap gulita sampai sebelum terbitnya fajar. Yang menandakan waktu subuh. Jadi fajar itu sebuah cahaya ya. Kalau bahasa kita apa ya? Horizon gitu ya, atau horizon gitu. Cahaya di ufuk timur, bukan terbitnya matahari, tapi cahaya yang menandakan bahwa akan segera terbit matahari. Itu sudah masuk waktu subuh. Dan waktu subuh dari semenjak masuk fajar tersebut sampai terbitnya matahari itu waktu subuh. Jadi tanda-tanda tersebutlah yang dipakai oleh Rasulullah SAW dan para sahabat serta umat-umat terdahulu untuk menentukan waktu kapan sholat itu dimulai dan kapan sholat itu selesai. Dan setelah perkembangan zaman, mulai adanya jam dan waktu, maka disesuaikanlah berdasarkan ilmu astronomi, berdasarkan ilmu falak gitu ya. Oh, sholat subuh itu jam sekian. Kalau di Jogja jam sekian, bergeser ke barat jam sekian. Nanti waktunya sampai kapan? Itu sangat mempermudah sekali. Kita bersyukur akan hal itu. Oleh karena itu memang kita pergunakan sebaik-baiknya untuk mempermudah ibadah kita dengan waktu, kalau sebutnya apa, jadwal imsakiyah gitu ya, yang jadwal imsakiyah tersebut. Ada hadis yang lain, Rasulullah SAW, ini hadis dari Abu Barzah ya, saya sebutkan langsung terjemahannya, bahwa Rasulullah SAW melaksanakan sholat asar, lalu seorang di antara kaum berdiri ke ujung kota yang jauh, sementara matahari masih benar dan seterusnya. Nah di sini sebutkan
bahwasanya biasanya Rasulullah SAW itu pada saat subuh membaca, ini kebiasaan Rasul ya, pada saat subuh ini membaca antara 60 sampai 100 ayat. Nah, kira-kira surat apa ya 60 sampai 100 ayat itu? Jadi surat-suratnya yang mungkin menurut kita itu cukup panjang, tapi bagi Rasul itu cukup pendek sebenarnya suratnya itu. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sempat ada pertanyaan seperti ini. Salat yang paling baik itu salat yang kapan dilaksanakan? Apakah di awal waktu atau diakhirkan? Jadi gini, Rasulullah SAW bersabda kepada salah seorang yang bertanya, ayyul amal afdol, amal apa yang paling utama? Maka Rasulullah SAW bersabda, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Artinya salat di awal waktu. Namun ada hadis yang disampaikan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya a'tam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata latin bil isya hatta dhahaba 'ammatul laili thumma kharaja fa shalla wa qala innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati, rawahu Muslim. Jadi hadis ini disampaikan dari Aisyah, riwayat Imam Muslim ya, bahwa Rasulullah alaihi wasallam mengakhirkan sholat isya sampai larut malam. Kemudian beliau keluar dan bersabda, ini adalah waktu sholat isya yang paling utama seandainya tidak memberatkan untuk umatku. Di hadis yang lain dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ishtaddal harru fa'abridu bis-salati fa inna shiddatal harri min fihi jahannam." Kalau misalkan sangat panas hawanya, maka apa? Laksanakan sholat zuhur pada waktu suhu tersebut sudah berkurang atau sudah mulai mendingin, tidak terlalu panas. Jadi seolah-olah ada kontradiksi. Tadi di awal kita sebutkan bahwasanya sholat yang paling baik itu adalah sholat di awal waktu, as-sholatu ala waktiha. Tapi di dua hadis ini dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengakhirkan sholat isya dan sholat zuhur. Bagaimana menggabungkan pendapat ini atau bagaimana memahaminya? Begini, hadis tersebut berlaku umum. Hadis tersebut berlaku untuk semua sholat subuh, asar, zuhur, maghrib, isya dilaksanakan di awal waktu. Gitu ya. Namun ada pengkhususan untuk sholat isya. Ini menurut jumhur ulama atau sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya untuk sholat isya itu boleh diakhirkan sampai sepertiga malam terakhir, karena itu merupakan waktu yang paling baik untuk sholat. Dalam hadis juga disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia untuk melihat siapakah di antara hamba-hambanya yang meminta, berdoa, bermunajat malam tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Jadi sholat isya boleh dilaksanakan di awal waktu, boleh juga dilaksanakan di akhir waktu atau diakhirkan dengan catatan seperti ini. Pertama, laula an asyqal ummati kata Rasul, jika tidak memberatkan. Ya, jika tidak memberatkan maka boleh dilaksanakan di akhir waktu. Kedua, jika dilaksanakannya sendirian maka boleh di awal maupun akhir. Namun yang ketiga, jika dalam keadaan berjamaah maka harus ada kesepakatan dengan jamaah. Kalau jamaah sepakat, udah kita sholatnya nanti di sepertiga malam terakhir, tidak apa-apa, lebih bagus. Tapi kalau ternyata berat terhadap jamaah untuk sampai sepertiga malam terakhir sholat isyanya, maka lebih baik di awal waktu, gitu ya. Maka ini sebenarnya lebih melihat kepada keadaan, apakah memungkinkan di awal waktu atau di akhir waktu. Jadi seperti ini, daripada kita ini sholat isya'nya sendirian di akhir waktu, lebih baik kita ini sholat isya'nya di awal waktu berjamaah. Maka lebih baik kita ini sepakat dengan jamaah. Jamaah sepakat di awal, ya kita di awal waktu. Kalau misalkan sepakatnya di akhir waktu, kita di waktu. Dan dalam hadis pun disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah melaksanakan sebuah sholat isya ya, bersama para jamaah, bersama para sahabat, itu sampai larut malam gitu loh. Dan mereka tidak tidur sebelum itu. Mereka fokus berzikir, berbunayat sebelum itu. Dan dalam hadis pun disebutkan bahwa Rasul tidak suka
tidur sebelum Isya. Jadi kalau beliau itu sholat Isya-nya diakhirkan, itu beliau tidak tidur terlebih dahulu dan tidak suka mengobrol setelahnya. Nah, biasanya memang kebiasaan Rasul ya, entah mengakhirkan atau mengawalkan sholat ketika habis sholat Isya, itu beliau tidak mengobrol. Kita pun disudahkan demikian. Ketika misalkan kita ini tidak ada keperluan, maka lebih baik langsung tidur setelah melaksanakan sholat Isya ketika sholat Isya di awal waktu. Supaya nanti bisa melaksanakan sholat tahajud dan tidak kekurangan tidur istilahnya gitu. Karena badan kita pun punya hak untuk istirahat. Jadi jangan diforsir untuk ibadah sementara badan kita nggak kuat. Kalau dipaksakan itu nggak boleh juga ya. Sementara untuk sholat zuhur, memang ada pengecualian di mana ketika terasa sangat panas. Artinya ketika keadaan tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat, kalaupun dilaksanakan sholat kok malah memberatkan, maka lebih baik untuk mengakhirkan sholat tersebut. Contohnya sholat zuhur itu, ketika panasnya luar biasa, tunggu dulu. Kalau sholat sekarang ini bikin pusing kepala, kalau sholat sekarang ini nggak khusyuk nih nanti ini nggak konsentrasi, tunggu dulu sampai suhu menurun, sampai udara mendingin atau sampai suasana kondusif untuk sholat, baru kemudian kita sholat zuhur. Jadi memang untuk sholat selain zuhur, selain isya itu dianjurkan untuk dilaksanakan di awal waktu, mengingat juga memang waktunya itu memang singkat-singkat ya. Untuk sholat zuhur boleh diakhirkan ketika panas, artinya ketika tidak panas, ketika tidak ada hal yang harus diakhirkan, maka lebih baik di awal waktu. Begitu sholat isya, jika memungkinkan untuk dilaksanakan di akhir malam, maka lebih baik. Tapi kalau misalkan ternyata sulit atau misalkan sepakat jamaah untuk di awal waktu, maka lebih baik dilaksanakan di awal waktu. Jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, waktu sholat subuh ini yang pendek ya, waktu sholat subuhnya pendek, seperti sholat maghrib, tapi memang waktu sholat subuh ini Rasulullah SAW khususkan tidak boleh ada sholat setelah sholat subuh. Jadi antara setelah pelaksanaan sholat subuh sampai terbit matahari, juga ba'da sholatil asar, setelah sholat asar sampai terbenam matahari, itu tidak boleh ada sholat yang lain. Maksudnya apa? Sholat yang lain adalah sholat mutlak. Apa itu sholat mutlak? Sholat yang tidak ada sebabnya, sholat yang tidak ada pengkhususannya. Sholat yang ya sholat saja gitu lah. Maksud sholat mutlak itu adalah saya ingin sholat sunnah. Sholat apa ya? Pokoknya sholat sunnah gitu loh. Boleh nggak? Boleh, silahkan. Itu namanya sholat mutlak. Hanya saja tidak dilaksanakan di ba'da subuh dan di ba'da asar. Karena apa? Karena memang tidak ada penyebabnya. Sedangkan sholat-sholat sunnah yang lain yang ada sebabnya itu boleh dilaksanakan kapanpun. Mau itu ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da subuh, ba'da maghrib atau kapan boleh. Misalkan apa? Tahiyatul masjid. Saya sudah sholat asar nih misalkan gitu ya. Atau saya sholat subuh, saya keluar dari masjid. Kemudian masuk ke masjid lagi. Itu boleh nggak sholat tahiyatul masjid? Boleh. Karena ada sebabnya. Sebabnya adalah menghormati masjid. Atau misalkan syukrul wudu. Ketika misalkan habis subuh, kemudian batal, wudu, pengen sholat lagi, boleh nggak? Boleh. Karena ada sebabnya, itu sebabnya wudu. Jadi memang waktu sholat terlarang itu adalah sholat ba'da sholat subuh dan ba'da sholat asar, hanya untuk sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang ada penyebabnya. Karena pengen sholat sunnah saja nggak jadi masalah gitu lah. Hanya saja tidak di waktu dua tersebut. Jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini hadisnya cukup banyak sebenarnya ya. Tapi memang hadisnya lebih berbicara mengenai waktu sholat yang tadi sudah kita sampaikan. Dan memang batasan kapan sih batasan habis waktu sholat tersebut kita tidak boleh sholat lagi misalkan gitu. Jadi gini, dalam pelaksanaan ibadah itu ada tiga istilah. Ada yang pertama adaan, ada yang kedua namanya qadaan, ada yang ketiga namanya i'adatan. Jadi ada i'adah, ada qada. Adaan itu dilaksanakan pada waktunya. Sholat zuhur dilaksanakan pada waktu zuhur, itu namanya adaan. Makanya biasanya usolli fardhu zuhri barakaatin mustaqbal kiblati adaan ketika masih di waktu zuhur. Tapi misalkan gini, dia habis sholat atau dia sedang sholat, kemudian sholatnya itu tidak sempurna, maka dia harus mengulang. Ketika diulang pada waktunya itu disebut i'adah.
mengulang di waktunya itu disebutnya ada. Tapi ketika melaksanakan sholat tersebut entah mengulang atau memang melaksanakannya karena belum pernah dilaksanakan di luar waktunya, itu namanya kodoan. Dikodok istilahnya, jadi diganti. Misalkan habis duha misalkan gitu ya, habis duha tidur, bablas sampai asar, akhirnya zuhurnya ketinggalan. Maka kita sholat zuhur di sholat asar atau di waktu sholat asar itu namanya apa? Kodoan mengkodok. Kapan sih kita ini masih masih dikatakan adaan? Jadi batas minimalnya adalah ketika orang itu bertakbir kemudian masuk waktu sholat selanjutnya itu masih masuk adaan. Bagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man adraka minas subhi raq'atan qabla ayatlu'a syamsi faqad adraka subha, wa man adraka raq'atan minal asri faqad qabla an taghriba syamsi faqad adraka al-asr." Muttafaqun alaihi. Di barang siapa yang mendapatkan waktu subuh satu rakaat sebelum matahari terbit, ini baru satu rakaat belum selesai nih, tapi udah dapat satu rakaat nih, maka dia telah mendapatkan waktu subuh tersebut. Begitu pula waktu asar telat, dia baru takbir, baru satu rakaat kemudian terhadap maghrib, berarti dia masih melaksanakan adaan, tidak perlu mengulang kembali. Jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, itu mungkin ya untuk pembahasan waktu sholat. Kita lebih banyak diskusi saja, wabil khusus untuk mengenai ibadah sholat ini sendiri secara umum, maupun waktu sholat secara khusus, ataupun mengenai pertanyaan-pertanyaan yang lain seputar fikih, saya persilahkan. Saya kembalikan ke moderator untuk memimpin acara diskusinya. Silahkan. Baik, jazakallah khair kepada Ustadz Andil Arif yang telah menyampaikan materi bab sholat dari kitab Bulughul Maram. Kemudian disilakan kepada jamaah Masjid Al-Mujahidin UNY yang telah bergabung di aplikasi Zoom, Instagram, dan juga YouTube untuk menuliskan pertanyaan di room chat. Nanti akan saya bacakan dan akan dibahas oleh Ustadz Andi Alif. Silakan kepada jamaah untuk yang ingin berkenan bertanya, bisa menuliskan di Mungkin bisa dimenuliskan atau mungkin bisa disampaikan langsung ya dengan izin dari moderator. Ya, boleh juga seperti itu. Disilakan kepada jemaah yang ingin langsung menyampaikan di aplikasi Zoom ataupun menuliskan di Instagram ataupun di YouTube, disilakan kepada jemaah. Baik, sepertinya belum ada ya Ustadz untuk jemaah yang ingin bertanya. Baik, sekali lagi diingatkan kepada jemaah Masjid Al-Mujahidin UNY, disilakan untuk yang berkenan bertanya, menuliskan pertanyaannya di live Instagram ataupun di aplikasi Zoom di room chat yang telah disediakan untuk menuliskan ataupun berbicara langsung ya lewat mikrofon di aplikasi Zoom. Baik, disilakan kepada siapa nih, Mas Rizky Nugraha ya. Disilakan Mas Rizky. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustaz, ini izin bertanya. Jadi sebenarnya ada teman saya yang sekarang kondisinya memang sedang di luar negeri begitu, tepatnya di Jerman ya. Nah, kondisi di Jerman kan untuk waktu sholatnya, semisal bulan musim summer itu atau musim panas itu kan mereka sholat maghribnya tuh pukul 10 malam. Kemudian sholat isyanya tuh pukul 12 malam. Nah, dan waktu subuhnya tuh pukul 2 pagi. Nah, kemarin ada yang bertanya kepada saya gitu.
gimana kira-kira kan solusinya. Misal saya menahan untuk tidak tidur dulu, takutnya mengganggu jadwal biasanya. Kemudian kalau misalnya saya tidur, biasanya kebablasan sampai lewat dua waktu sholat, sholat isya dan sholat subuh. Nah kemarin saya diminta buat ngasih saran dan belum tahu kira-kira baiknya seperti apa San kalau kondisinya seperti itu. Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus ya. Hal ini pun pernah saya alami sama teman-teman di Mesir, walaupun tidak sampai seperti itu di Jerman ya. Di Mesir itu pas musim panas memang untuk maghrib itu sekitar jam 8-an. Jadi puasa itu baru buka jam 8. Buka jam 8 malam, memang jam 8 maghrib gitu kan. Ya isyanya sekitar jam 10, sekitar jam 10-an. Subuhnya jam berapa? Subuhnya jam 2-an. Jadi kadang-kadang nanggung juga nih mau tidur gitu ya. Apalagi cuma beda 2 jam doang nih antara isya sama subuh nih. Bagaimana seperti itu. Yang namanya salat memang tadi kita sampaikan kita mau putra kewajiban yang sudah ada waktunya. Jadi berdasarkan waktu. Waktu itu ya penanda alamnya sesuai dengan waktu yang ada di sana. Jadi istilahnya gini, saya mau ikut waktu Indonesia aja lah. Nanti salat zuhurnya jam 12 siang, maghribnya jam 5 misalkan gitu. Padahal di sana masih terang benderang, nggak boleh sholat maghrib. Kenapa? Karena belum masuk waktunya. Makanya sholat tetap sesuai dengan waktunya, tidak bisa dirubah-rubah. Karena kalau sholat belum masuk waktu, maka tidak sah. Kalau sholat kelewatan waktu berarti terlewat, itu harus diqadha. Maka yang pertama sholat sesuai dengan waktunya. Lantas bagaimana ketika kita menghadapi kesulitan untuk misalkan, ini kalau misalkan tidur kebablasan, kalau nggak tidur nanti gimana? Maka bisa disiasati ya, bisa disiasati diantaranya mungkin bisa nanti setelah subuh istirahat sebentar, atau mungkin tidur sebentar, atau mungkin nanti ada yang namanya qailullah, tidur sebelum zuhur misalkan, karena waktunya panjang tuh, bisa istirahat dulu antara waktu duha sampai zuhur misalkan gitu, itu juga tidak masalah. Yang penting gini, hak Allah kita laksanakan, hak badan juga kita berikan. Hak Allah kita beribadah sebaik-baiknya, hak badan kita juga berikan dengan beristirahat dengan cukup, gitu ya. Jadi silahkan bisa diatur waktu. Saya yakin, insya Allah ada waktu yang cukup untuk beristirahat ya. Entah itu di sela-sela waktu atau apa, tapi yang pasti untuk fokus sholat memang tidak bisa diganggu gugat. Walaupun bisa diakhirkan ataupun di awal waktu, namun waktunya sudah ditetapkan seperti itu. Nah untuk pelaksananya memang silahkan, saya yakin lebih bisa mengatur waktu sendiri ya. Strateginya seperti apa? Karena kan Rasul juga ibadah juga pakai strategi. Strateginya adalah Rasul itu kalau misalkan sholat isya di awal waktu, memang habis isya kalau nggak ada kegiatan, kalau nggak ada keperluan, memang beliau langsung tidur. Sehingga waktu istirahatnya cukup sampai beliau bisa bangun untuk melaksanakan sholat malam yang terkenal dengan luar biasa panjang dan lamanya itu ya. Begitu pula mungkin teman-teman yang ada di belahan bumi yang mengalami panas ataupun musim dingin. Itu kadang-kadang waktunya nggak sama kayak di Indonesia. Indonesia nih waktunya enak banget lah gitu. Puasa pun paling 13 jam lah, maksimal 13,5 atau 14 jam lah. Di Mesir bisa nyampe lebih dari itu, apalagi Jerman bisa lebih dari itu. Namun itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur waktu. Tetap kita laksanakan ibadah sesuai dengan waktunya. Nah, untuk pemanfaatan waktu yang lainnya nanti kita sesuaikan dengan kegiatan-kegiatan keseharian kita. Mungkin itu, ada lagi? Baik, jazakallah khair kepada Ustadz Andi Arif yang telah menjawab pertanyaan. Kemudian ada satu lagi Ustadz, yaitu pertanyaan dari Mas Bisma, yaitu apabila kita sedang sholat, kemudian keluar darah, misalkan dari behel gitu, keluar darah dari gigi, apakah sholat kita itu sah ataupun tidak sah gitu, Ustadz? Bagaimana hukumnya ketika keluar darah pada saat sholat? Ya, memang ada pendapat yang menyatakan ketika keluar darah itu membatalkan ya, tapi setahu saya pendapat yang paling kuat ketika darah itu keluar itu tidak membatalkan sholat. Bahkan para sahabat pun dulu sholat itu dalam keadaan bercucuran darah kena panah, kena pedang gitu loh. Jadi memang darah itu bukan sesuatu yang membatalkan sholat. Ketika memang jumlahnya tidak berlebihan dan seterusnya, atau bukan darah yang busuk dan seterusnya. Jadi misalkan ketika darah itu karena garukan atau misalkan karena mungkin sedikit luka yang terbuka atau bahkan mungkin pasang behel kemudian luka, itu insya Allah tidak membatalkan sholat kita.
dan juga tidak membatalkan wudhu kita. Maka ketika memungkinkan atau masih memungkinkan untuk dilaksanakan diteruskan salatnya, maka lebih baik diteruskan. Tapi ketika tidak mungkin untuk diteruskan, maka lebih baik dibersihkan terlebih dahulu darahnya atau diberhentikan dulu, kemudian nanti bisa melaksanakan salat kemudian setelah itu. Seperti itu. Lalu ada lagi? Satu lagi Ustadz, dari live Instagram pertanyaan seperti ini Ustadz. Sekarang kan tidak ada wukuf di Arafah. Apakah juga ada ini Ustadz, berkurban? Kita diwajibkan untuk berkurban, dan bagaimana apabila hukumnya seperti itu? Tidak ada wukuf, kemudian apakah kita diwajibkan untuk berkurban Ustadz? Wukuf itu merupakan pelaksanaan ya. Wukuf itu pelaksanaan, artinya kegiatannya. Dan kegiatan wukuf di Arafah itu merupakan rukun haji yang paling penting, al-hajju Arafah. Haji itu dengan wukuf di Arafah itu. Sementara waktu Arafahnya tetap ada, tanggal 12 Dzulhijjah tetap ada gitu loh. Berarti apa? Syariat berkurban itu mau ada orang wukuf maupun nggak ada, tetap ada syariat berkurban karena berdasarkan waktu, bukan berdasarkan kegiatan. Kayak misalkan Idul Fitri misalkan gitu ya. Apakah ketika tidak ada satu orang pun yang melaksanakan Idul Fitri terus nggak jadi Idul Fitrinya? Ya enggak, tetap Idul Fitri gitu ya. Jadi untuk kurban pertama hukumnya tidak wajib tapi sunnah. Walaupun ada yang mengatakan wajib sebagian ulama, tapi pendapat mayoritas ulama yang paling kuat mengatakan sunnah. Walaupun sunnahnya sunnah muakkadah ya. Hukumnya sunnah untuk dilaksanakan pada hari raya Idul Adha, walaupun tidak ada yang wukuf sampai tidak ada yang haji sekalipun misalkan gitu ya, tetap syariat kurban itu tetap ada dan disunahkan untuk dilaksanakan. Hanya mungkin catatannya adalah ketika masa pandemi seperti ini harus bijak betul untuk pelaksanaan seperti apa, apakah seperti biasa oleh masyarakat, apakah jumlahnya dibatasi, apakah orang-orangnya yang dibatasi, ataukah diwakilkan ke tukang jaga atau seperti apa, ini harus diperhatikan sebenarnya. Tapi untuk syariat kurbannya sendiri ini tetap disyariatkan. Apalagi dalam kondisi sulit semacam ini, maka insya Allah pahalanya pun lebih besar karena akan lebih banyak memberikan manfaat kepada orang-orang yang terdampak dengan musibah wabah COVID ini. Ada lagi? Sementara ini belum ada lagi Ustadz, untuk di Instagram dan juga di Zoom. Mungkin monggo dari jamaah yang ingin bertanya lagi disampaikan ataupun dituliskan di live Instagram ataupun di Zoom begitu ya, disampaikan langsung kepada Ustadz Andi Alif. Cukup? Atau masih ada lagi? Belum ada lagi Ustadz, sepertinya cukup. Oke, kalau cukup sedikit mungkin sebagai ikhtitam ya, untuk teman-teman sekalian yang sudah berusaha untuk hadir dalam pertemuan alim kali ini, saya doakan semoga tetap istiqomah di kajian fikih, tafsir maupun kajian sirah, dan semoga teman-teman panitia juga tetap semangat, dan teman-teman yang lain yang mungkin belum bisa hadir bisa diingatkan kembali dan diajak kembali, insya Allah pahalanya pun mengalir bagi teman-teman yang ikut mengajak. Dan insya Allah untuk pertemuan yang akan datang, kita akan masih membahas kitab sholat. Kita akan bahas mengenai tentang azan dan juga syarat-syarat sholat jika waktunya mencukupi. Itu saja mungkin untuk pertemuan malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang disampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah wal anayah wal afikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Ustadz Andi Alif yang telah menyampaikan bab pertama di Kitab Bulughul Maram, yaitu bab sholat terhadap fikih ibadah. Berarti sudah selesai pula kajian malam hari ini di Masjid Al-Mujahidin UNJ. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Baik, jamaah sekalian, marilah kita tutup forum kita pada malam hari ini dengan membaca kalimat Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan beristighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ditutup dengan doa kafaratul majelis.
Kemudian sekali lagi saya mengingatkan kepada jamaah Masjid Al-Mujahidin UNJ, besok masih ada kajian malam Masjid Al-Mujahidin UNJ yang akan membahas mengenai tafsir juz 30. Insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Talkis Nurdianto. Kemudian di hari Jumatnya juga ada kajian Sirah Nabawiyah yang akan insya Allah dibersamai oleh Ustadz Deden Anjar Hediansyah. Untuk live lagi ya di Instagram @masmuja_unj dan juga di YouTube-nya Mas Muja UNJ. Sekian. Kemudian diingatkan kembali untuk jamaah yang ingin berkurban, nanti informasi lebih lengkapnya bisa dilihat di Instagram @masmuja_unj dan juga di YouTube. Marilah kita tutup. Sekian dari saya, apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.